Dian tadi mengatakan bahwa banyak anak muda yang terkena darah tinggi. Nah, kira-kira Dian, apa sih penyebab darah tinggi untuk di anak-anak muda pada saat ini? Sebelum melanjutkan video ini, dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe agar selalu memberikan video-video yang bermanfaat. Terima kasih. Halo Indonesia, saya Dian Afrila, mahasiswa bidik misi program studi farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Sama seperti mahasiswa farmasi lainnya, saya aktif mengikuti perkuliahan, mempersiapkan diri menjadi apoteker hebat harapan bangsa. Sebagai Kepala Departemen Keilmiahan UKM Penelitian Universitas Tanjung Pura, saya aktif melakukan berbagai penelitian di laboratorium dan diskusi mengenai isu-isu terkini. Dengan kompetisi yang saya miliki, berhasil membuat saya menjuarai beberapa event lomba seperti juara 1 Lomba Esai Nasional dalam kegiatan Gebyar Mahasiswa Bidik Misi Nusantara, juara 1 Lomba Poster Ilmiah, juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional, juara 2 Lomba Esai Nasional, dan juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah Disnatalis Untan yang ke-60. Tergabung dalam komunitas Climate Rangers, saya aktif berdiskusi dengan mahasiswa di seluruh Indonesia untuk membahas isu-isu mengenai perubahan iklim. Tidak hanya itu, saya juga melakukan berbagai kampanye dan advokasi untuk mengatasi krisis iklim di Indonesia. Menurut saya, menjadi seorang mahasiswa tidak cukup jika hanya berorganisasi dan berprestasi saja. Oleh karena itu, saya juga mengikuti berbagai pengabdian dan bakti sosial kepada masyarakat. Saya juga senantiasa mengkaji ilmu agama dengan cara bergabung dalam forum komunikasi mahasiswa Islam Ibnu Sina. Menjadi aktivis dakwah kampus membuat saya aktif mengikuti berbagai kajian Islami dan belajar menghafal Al-Quran sejak dini. Assalamualaikum Dian. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Bro, kok bisa kayak gini terus deh? Jadi biar berpuasa ya semangat seperti itu ya. Dian, alhamdulillah puasa Dian. Alhamdulillah hari ini puasa lancar. Gimana kabarnya? Baik, seperti yang terlihat hari ini sehat walafiat. Alhamdulillah. Dian tinggal di? Tinggalnya di Jalan 28 Oktober, Pontianak Utara. Jauh ya. Yes. Itu yang ngundang itu luar biasa sekali. Dian dipilih menjadi seorang mahasiswa berprestasi Fakultas Kedokteran. Benar ya? Sebelum itu pengen nanya dulu. Dian sekarang aktivitas selain kuliah ada apa lagi? Kalau sekarang sih kesibukan seorang mahasiswa lah ya. Kesibukannya selain kuliah, saya juga aktif berorganisasi, aktif juga berprestasi. Gitu. Luar biasa. Berbisnis ada? Pernah di tahun kedua kuliah itu lagi sibuk-sibuknya merintis wirausaha gitu. Tapi ke stop ketika di tahun ketiga kuliah gitu. Karena nggak bisa terlalu fokus. Iya benar. Bisnis apa kemarin Jan? Kok kemarin itu kebetulan dari ajang beasiswa saya memberikan suatu modal gitu untuk merangkai sebuah bisnis. Kita kayak jual cemilan namanya Miss You. Jadi cemilan ini itu cemilan khas Kalimantan Barat gitu, dari mie asin. Dari mie asin? Jadi kayak dibikin mie asin for you gitu. Maka namanya Miss You. Aduh. Dian mahasiswa Fakultas Kedokteran angkatan 2017. Oke. Dian kalau boleh tahu anak berapa nih? Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Oh, berarti masih ada adik ya? Iya, ada adik 1. Cowok, cewek? Cowok. Oh, cowok, bro. Cowok. Dian kan menjadi seorang mahasiswa berprestasi di Fakultas Kedokteran. Ya, itu gimana ceritanya? Bisa sedikit cerita? Sebenarnya kalau cerita tentang Mawapres ini banyak banget lah ya.
3 tahun kuliah itu sekarang kan saya semester 6. Kemarin ikutnya pada tahun Februari kemarin ya? Iya, Itu jadi- pada semester? Semester 6 pas Oke. masuk awal semester 6 gitu. Ya. Jadi kalau mau diceritain Mm-mm. gimana perjuangannya jadi mawapres tuh panjang banget gitu. Prosesnya kurang lebih 3 tahun kuliah gitu. Nah, di tahun pertama, nggak apa-apa. Di tahun pertama, apa yang membuat Dian harus mengikuti seleksi jadi mahasiswa berprestasi ini? Sebenarnya waktu semester 1-2 tuh saya nggak kepicu gitu untuk jadi seorang mawapres. Oke. Saya pengen jadi mahasiswa yang sering Fokus. nggak juga Gimana? sih sering ikut lomba, tapi mawapres ini bukan salah satu ajang goal saya di Ya. semester 6 gitu. Oke. Tapi karena saya lingkungan saya tuh benar-benar positif banget. Lingkungan anak-anak berprestasi, sering senior saya tuh senior orang-orang berprestasi semua. Jadi beliau tuh memicu saya, Dian pokoknya nanti semester 6 Dian harus jadi mawapres katanya Oke. kayak gitu. Pada saat itu Dian merasakan Nah saat ditantang kayak gitu tuh saya ini nggak boleh ditantang ya Oke. orangnya. Kalau ditantang tuh mungkin membara gitu. wih. Jadi semenjak ditantang gitu sama senior saya, semester 3 sama 4 saya mulai gencah-gencahnya lomba gitu. Oke. Karena kok berprestasi itu kan kita bukan cuma soal IPK, bukan cuma soal bahasa Inggris, tapi juga tentang prestasi kita di bidang kepenulisan, di Oke. bidang non ilmiah. Oke. Jadi di tahun kedua, di tahun ketiga Dian belajar nih ya? Ya, benar. Belajar. Kemudian Dian, mawapres itu sendiri kan pada tahun 2020. Uh-uh. Nah, waktu itu tuh syarat harus mengikuti seleksi itu tuh apa sih gitu? Sebenarnya syarat untuk mawapres itu nggak ada yang syarat spesifik banget. Dia boleh diikuti mahasiswa semester 4 dan mahasiswa semester 6. Oke. Tapi paling banyak itu rata-ratanya diikuti semester 6 mahasiswanya. Kalau syaratnya sendiri dari IPK ada Minimal berapa? minimal 3. Oke. Udah sih itu aja. Udah. Terus kita nanti waktu seleksinya Gimana disuruh ceritain? bikin karya tulis ilmiah. Mm-mm. Bikin karya tulis ilmiah itu diperlombain di tingkat fakultas dulu. Oke. Nanti ada penilaiannya. Jadi kok mawapres itu dia ada sekitar 4 seleksi. Yang pertama. Ada 4 penilaian. Siap. Yang pertama. Yang pertama karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah. Itu bobotnya 30%. Yang Terus kedua. ada IPK. Oke. IPK itu 20%. Oke. Terus ada bahasa Inggris. Oh, ada bahasa Inggris juga. Banget. 25%. Mm-mm. Sama yang terakhir itu ada prestasi. Prestasi yang dilakukan pada saat. Sebelum-sebelumnya gitu. Oke. Itu berupa sertifikat, bobot penilaiannya itu 25% juga. Oke. Kemarin waktu itu saingan Dian banyak nggak? Kalau di fakultas itu ada 7 orang dari 3 prodi. Oke. Jadi mereka diperlombakan lah ya Iya. pada saat itu ya. Nah, karya ilmiah, dia bilang mengatakan karya ilmiah. Kemarin Dian membuat karya ilmiah yang seperti apa? Nah, kalau karya ilmiah itu yang saya buat waktu mawapres kemarin, saya bikin suatu, kan saya kan ini kan prodi farmasi, Oke, apoteker. farmasi, ya. Jadi terobosannya itu harus sesuai sama program studinya. Oke. Gitu. Jadi terobosan yang saya buat untuk mawapres ini, saya bikin terapi obat hipertensi. Dia itu bentuknya strip kayak yang sediaan yang lagi hits sekarang. Kayak gimana? Yang lembaran tipis kayak strip cell, tahu? Iya, yang iya, lembaran iya, tipis. iya. Nah, jadi dia tuh mengandung zat aktif untuk hipertensi. Jadi pasien hipertensinya nggak perlu ribet-ribet mengkonsumsi obat yang tablet, obat larutan yang harus dituang ke sendok. Nah, Benar. dia bisa terapi lewat lembaran tipis itu. Lebih praktis dibawa kemana-mana dan pasiennya tujuannya lebih lebih taat gitu dalam minum obat. Ya. Hipertensi sakit apa sih? Hipertensi itu tekanan darah tinggi. Nggak boleh marah-marah. Ini juga termasuk orang yang darah tinggian. Iya benar. Iya benar. Seriusan. Ya, darah tinggi, kolesterol, semuanya ada gitu. Cuman jadi tapi dia masih ini nggak, masih buat seperti itu lagi nggak? Apa Yang tadi dia bilang buat apa? Obat. Kalau sekarang di farmasi rutin lah buat yang kayak gitu. Yang maksud lembaran itu. Tapi itu kan untuk mawapres itu kan cuma karya yang bersifat gagasan, nggak diaplikasikan pun tidak apa-apa. Kita lebih menilai bagaimana sih ide yang kita berikan ini perannya ke depan gitu, apakah bisa diterapkan atau tidak. Jadi kita kayak ngasih ide ke pemerintah gitu loh. Ini untuk terapi di masa yang akan datang. Apa yang membuat Dian tuh sampai ingin membuat ide seperti itu pada saat itu? Iya, sebenarnya
terpacu dari ini sih penyakitnya sendiri, hipertensi. Oh dia juga Enggak sih, enggak hipertensi. Itu diri sendiri kan? Maksudnya tuh penyakit hipertensi ini bahaya banget gitu di Indonesia. Dari datanya, prevalensinya tuh tinggi. Terus banyak diderita orang dewasa gitu kan yang udah berumur juga. Lah saya. Anak muda justru bahkan sekarang banyak yang hipertensi juga kan? Kak. Terus sekarang itu kan kalau hipertensi itu susah gitu, obatnya tuh nggak praktis. Itu yang bikin orang nggak taat minum obat. Karena nggak taat minum obat itulah jadi penyakitnya nggak hilang-hilang gitu. Jadi saya bikin inovasi itu yang bikin pasiennya taat minum obat supaya dia tuh hipertensinya bisa terminimalisir kayak gitu. Sederhana ya, maksudnya hanya selembaran, seperti itu kan. Kalau memang diaplikasikan selembaran, tinggal konsumsi pada saat itu. Dia tadi mengatakan bahwa banyak anak muda yang terkena darah tinggi. Nah, kira-kira Dian, apa sih penyebab darah tinggi untuk di anak-anak muda pada saat ini? Kalau untuk di kalangan milenial ini kalau hipertensi itu tuh banyak diakibatkan karena pola hidup yang tidak sehat. Seperti konsumsi garam yang berlebihan kayak gitu. Kalau itu junk food? Itu juga tuh makanan yang sehat saji kayak gitu kan juga nggak yang cepat saji kayak gitu kan nggak bagus juga kan untuk kesehatan. Oke. Nah kemudian kita beralih, ada penilaian yang kedua yaitu IPK. Ya, dan waktu itu IPK-nya berapa pada saat mengikuti pemilihan ini? Sebenarnya IPK saya tuh nggak tinggi-tinggi amat. Nggak sampai 3,5 tapi di atas 3. 3,3 gitu. Jadi untuk kawan-kawan yang nonton video ini yang mau jadi mawapres tuh kalau mau IPK-nya di bawah 3 tuh jangan minder gitu. Karena penilaian IPK bisa dilihat di poin penilaiannya itu cuma 20%. Dan yang paling besar itu karya tulis. Jadi kalau kalian mau jadi mawapres tuh jangan terlalu berpicu, IPK saya di bawah 3,5 nih, nanti nggak pilih kayak gitu. Jangan kayak gitu. Justru penilaian yang terbesar itu adalah karya tulis yang bisa kalian latih sejak dari semester 2, 3 kayak gitu. Lalu Dian ada penilaiannya yaitu bahasa Inggris. Bahasa Inggris berapa persen tadi? Bahasa Inggrisnya 25%. 20%. Nah kemarin Dian emang udah basicnya bisa bahasa Inggris kah? Atau sebelum mengikuti ini mau les dulu atau bimbel dulu gimana? Sebenarnya basic saya nggak terlalu bisa bahasa Inggris. Kemampuan bahasa Inggris saya itu standar lah gitu. Kalau diajak bicara paham, kalau ditanya bisa gitu. Tapi nggak juga yang grammarnya yang bagus banget kayak gitu. Sebelum ikut mawapres ini juga nggak ada yang persiapan yang gimana-gimana sih untuk yang bahasa Inggris. Paling cuma ikut kuliahnya aja sama tes-tes TOEFL kayak gitu. Itu kemarin tesnya lebih banyak speaking kah? Atau berbentuk tulis? Sebenarnya kalau karya tulis ini poin kalau mawapres ini maksud saya kalau mawapres ini sebenarnya poinnya adalah karya ilmiah. Karya ilmiah. Berarti bahasa Inggris tuh ya nilai plus lah ya. Tidak terlalu menolong benar untuk mawapres, tapi yang paling besar itu karya ilmiah. Ada orang yang bisa bahasa Inggris tapi karya ilmiahnya jelek gitu. Tapi kelebihan Dian ada di karya ilmiah. Saya tuh bisa karya ilmiah tuh udah sejak SMA. Kelas 1 SMA saya udah belajar nulis sama guru saya. Saya udah ikut lomba nasional sejak SMA, ikut karya tulis. Dan saya aplikasikan lagi waktu saya jadi mahasiswa. Gitu. Jadi basic karya ilmiah itu udah ada sejak SMA. Gitu. Waktu itu Dian SMA mana Dian? Saya SMA 5 Pontianak. Oh iya, saya tahu. Saya pernah berkunjung ke sana. SMA 5. Lulusnya tahun 2017 berarti. 2017. Luar biasa. Dian, menulis karya ilmiah itu sudah sejak pada saat SMA. Apa yang membuat Dian tertarik di dalam dunia karya ilmiah ini pada saat itu? Padahal SMA jarang ya anak muda yang seperti itu. Sebenarnya kenal karya tulis ilmiah itu dari teman kan Kak. Awalnya tuh diajak ikut tuh nggak tahu apa-apa gitu. Tahu-taunya kamu mau nggak ikut karya tulis ilmiah? Mau, nanti saya joinkan di tim saya katanya. Terus tiba-tiba sebulan kemudian karya tulis ilmiah kita yang kemarin lolos loh. Bulan depan kita presentasi di Padang katanya. Padahal di situ saya tuh di dalam posisi yang tidak ikut dalam membuat karya tulis ilmiahnya gitu kan. Terus tiba-tiba bulan depannya disuruh terbang ke Padang untuk mempresentasikan karya tulis terbang langsungnya dia ya. Padahal saya nggak ikut buat loh tuh. Nggak tahu apa-apa, bahkan karya tulis itu tuh nggak tahu apa gitu. Berapa orang kemarin terbangnya? 2 orang. Dian sama teman ya berarti ya. Didampingi 1 guru. Terus setelah presentasi di Padang tuh
menang pula Kak, juara 2. Wih. Juara 2 nasional. Padahal itu benar-benar dalam kondisi yang nggak tahu apa itu karya tulis ilmiah dan tiba-tiba disuruh presentasi. Ya udah saya ikutin lah kan teman saya tadi. Terus balik dari situ baru dipelajarin ilmu-ilmunya. Apa sih karya tulis ilmiah? Oh kayak gini bentuknya, terdiri dari sekian bab, isinya ini aja gitu. Terus setelah balik dari Padang, kami berdua yang ke Padang tadi tuh merintis sebuah organisasi di sekolah namanya KIR, Karya Ilmiah Remaja. Jadi itu forum kayak apa ya, menulis gitu, anak-anak yang suka Literasi nulis, ya. literasi kayak gitulah. Berarti memang Dian malah belajarnya setelah menang ya? Belajarnya setelah menang. Bukan suka-suka dari awal gitu. Iya benar. Waktu zaman SMA karya ilmiah itu tentang apa? Kemarin tentang pembuatan biogas menggunakan kotoran sapi. Dian IPA berarti ya? Iya. Oke, itu yang juara 2 di Padang. Luar biasa sekali. Nah, tadi Dian mengatakan bahwa pulang dari Padang membuat suatu komunitas yang bernama KIR. Karya Ilmiah Remaja. Karya Ilmiah Remaja. Itu masih eksistensinya di sekolah? Masih. Dulu waktu saya SMA itu pembinanya dari mahasiswa FMIPA Untan. Nah, sekarang tahun 2020 saya sama teman saya yang jadi pembinanya. Wih, masih ya sekarang masih aktif. Saya ajarin adik-adiknya justru nulis dari SMA gitu. Tapi Destri sudah punya buku kan? Kalau buku belum. Nah, jadi kan sebenarnya kalau menulis itu ada yang ilmiah, ada yang non ilmiah gitu. Nah, minat saya itu di bidang ilmiah. Lebih ke yang riset. Kalau ilmiah ini kan terbitannya jurnal kayak gitu kan. Hasil penelitian. Kalau buku itu lebih ke yang non ilmiah, yang fiksi, yang karangan-karangan hayalan kayak gitu kan. Kok saya tuh kurang suka yang kayak gitu. Tapi Dian punya inginkah atau karya ilmiah Dian tuh dibentuk sebagai jadikan sebuah buku kayak gitu kalau banyak orang seperti itu? Iya, sebenarnya keinginan nulis buku tuh udah ada sejak semester lalu. Nulis buku dari hasil penelitian gitu kan. Sebenarnya udah ada cuma belum terrealisasikan gitu. Karena maklum lah kan mahasiswanya harus bagi waktu ini kuliah belajar gitu. Dian, kita kembali lagi ada penilaian yang dia mengatakan berprestasi. Pada saat itu dia menunjukkan prestasi apa ke teman-teman? Yang pasti yang di Padang tuh. Ya. Oke. Nah, kalau untuk mau Presinika yang dipakai prestasinya itu yang tingkat yang saat mahasiswa aja. Oke. Jadi yang SMA nggak kepake. Jadi otomatis saya pakai prestasi-prestasi saya yang memang dari semester 2 dari kuliah gitu. Apa aja waktu itu? Kalau kemarin saya pakai yang menang juara 1 lomba esai di Padang. Terus finalis debat di Universitas Bangka Belitung kemarin. Jadi nasional semua. Ada lomba karya tulis ilmiah juga. Terus lomba cerita inspiratif. Jadi ada 4 cabang lomba yang saya lampirkan. Wow, luar biasa. Pantasan pas juara ya. Tapi Dian sendiri kalau boleh tahu latar belakang orang tua itu apakah memang guru kah atau juga menyukai menyenangi karya ilmiah seperti itu? Kalau latar belakang orang tua saya itu ayahnya pegawai swasta, ibunya ibu rumah tangga. Ya, jadi nggak ada latar belakang yang suka nulis, nggak ada yang guru kayak gitu. Emang terpacu dari diri sendiri aja. Gitu. Berarti bangga ya orang tua ya, Insya Allah. Gimana Dian? Waktu itu pada saat Dian menang atau banyak prestasi di Padang, di Bangka Belitung. Nah, pada saat itu orang tua gimana? Orang tua alhamdulillah mensupport sekali karena justru kemenangan saya itu saya percaya banget 80% kemenangan saya karena doa orang tua saya gitu. 20%-nya usaha saya gitu. Jadi kalau ada orang bilang kemenangan seseorang itu berdasarkan usaha dan doa. Lebih banyak usaha daripada doanya. Kok saya malah proporsi doanya tuh yang lebih besar gitu daripada usaha saya gitu kan. Alhamdulillah orang tua tuh welcome banget tentang prestasi saya, mendukung banget. Kalau saya keluar kota selalu disupport, selalu didoain, walaupun nggak minta doa selalu didoain gitu kan. Terus kalau menang juga disanjung-sanjung kayak gitu biar tambah semangat, dan kalau tidak menang pun tetap disemangatin. Nah itu yang paling penting. Karena kalau seseorang nih kalau berprestasi itu biasa ada yang kalau udah kalah 1 kali dia bakal males gitu mau nyoba. Nah itu yang harus disingkirkan dari sifat seorang mahasiswa berprestasi. Sifat seorang mahasiswa berprestasi itu dia harus
gigih gitu. Iya. Pantang Tangguh menyerah ya. Hmm. Kalau kalah satu dia harus Mencoba lagi. lagi. Oke. Dan saya percaya dari satu kemenangan saya harus mengalahkan sekitar 10 kekalahan, Oke. kegagalan. Luar biasa sekali Dian. Oke Dian, kalau boleh tahu nih, waktu pada saat pemilihan mahasiswa berprestasi, itu orang tua juga hadir. Orang tua nggak hadir, tapi orang tua yang mendukung. Saya udah sekitar sebulan sebelum saya kompetisi itu saya udah bilang sama orang tua saya mau ikut pemilihan mahasiswa berprestasi. Doain dari sekarang ya Mak, Pak, kata saya bilang kan. Oh iya pasti gitu. Terus setiap minggu saya follow up orang tua saya untuk mendoakan saya gitu. Wah udah didoain belum kemarin untuk mahasiswa berprestasinya? Udah, tenang aja, kata dia, bisa bah. Presentasi ya dia bilang kan. Terus alhamdulillah karena saya percaya banget gitu kan, doa orang tua saya itu yang paling mujarab setiap saya kompetisi gitu. Dan alhamdulillah ketika itu menang juara 1. Saya langsung kirimin fotonya gitu ke mama saya. Dan Gimana perasaan orang tua pada saat itu? ya beliau kayak udah alhamdulillah gitu, kayak biasa aja sih, responnya itu biasa aja. Tapi kok udah tahu gitu. Oh masa sih tingkat fakultas nggak bisa naklukinnya, kata orang tua saya. Tingkat nasional aja kamu bisa, masa tingkat fakultas kamu nggak bisa, kata gitu. Bahwa saatnya memang kunci dari Dian itu adalah mengatakan apapun aktivitas lombanya, doa orang tua itu selalu harus penting. Walaupun kita walaupun kita tidak meminta, tapi orang tua itu pasti mendoakan. Dan Dian yang kalau fokus satu lebih ke follow up ya. Kalau orang tua Bu doain Dian seperti itu gitu. Dian sayang nggak sama orang tua? Sayang banget. Kalau ditanya sayang sih anak mana sih yang nggak sayang sama orang tuanya gitu kan. Orang tua tuh adalah segalanya di hidup saya gitu kan. Ya gitu, yang nggak bisa diutarakan. Saya kok ngomongin orang tua tuh selalu emosional gitu, terbawa suasana. Apa yang membuat Dian, apa yang belum pernah Dian wujudkan ke orang tua pada saat ini? Kalau yang belum pernah diwujudkan tuh banyak banget Kak, banyak banget. Saya belum bisa ngasih apa-apa ke orang tua. Kadang saya masih suka ngelawan, gitu kan. Terus masih ya gitulah, seorang anak yang belum bisa apa-apa sekarang, yang masih masih berusaha untuk membanggakan kedua orang tuanya. Tapi mungkin ya kalau orang tua Dian saat ini pada nonton mungkin di sini, beliau pasti bangga sama Dian kan. Ada prestasi di fakultas sampai ke nasional, itu udah pasti bikin orang tua Dian bangga. Sebenarnya memang kebanyakan orang tua tuh tidak terlalu lebih mengharapkan anaknya kan. Hanya saja kita yang harus kayak pengen seperti ini, pengen kayak orang lain kan, bisa naikin haji orang tua seperti itu. Pasti kita punya cita-cita seperti itu Dian kan, bener. pasti. Dan Dian luar biasa sekali. Boleh sampaikan ke orang tua selama ini sudah memberikan sesuatu pada Dian. Untuk orang tua di rumah yang mungkin nonton tayangan ini ya, Dian cuma bisa bilang terima kasih banyak. Selama 21 tahun hidup di dunia, kalian berdua adalah orang paling spesial di hidup saya. Malaikat tanpa sayap yang bisa membesarkan saya sampai sekarang. Mohon maaf juga ketika saya belum bisa memberikan apa-apa kepada kalian. Dan insya Allah akan saya wujudkan semua impian kalian di masa yang akan datang. Amin. Semoga kita Ramadan ya Dian ya, insya Allah semoga dikabulkan sama Allah. Dan ya Bapak, Ibu harus bangga, pasti sangat bangga mempunyai Dian, mahasiswa yang berprestasi luar biasa. Dian tadi udah cerita ya mengenai prestasi-prestasinya, kemudian masalah pemilihan mahasiswa berprestasinya. Nah Dian sendiri fokus kuliah kan di farmasi. Bagaimana sih Dian membagi waktu agar belajar di fokus prodinya dan belajar untuk mengikuti mahasiswa berprestasi ini? Untuk bagi waktu tuh emang susah ya kalau untuk di Fakultas Kedokteran. Justru kalau saya lomba nasional, ditanyain prodi apa Kak? Prodi farmasi Fakultas Kedokteran. Lah tumben katanya, ditanyain kok bisa Fakultas Kedokteran ikut-ikut kayak gini, bukannya sibuk ya kuliah kayak gitu. Ya emang benar, nggak dipungkiri lagi kalau farmasi tuh sibuknya banget.
Oke. Bisa-bisa tuh kuliah tuh full seharian, maghrib baru balik. Kadang pun jam 9 malam masih di lab praktikum. Nah, jadi kalau Oke. ditanya bagi waktunya tuh saya pun bingung gitu gimana sih saya tuh bagi waktu. Tapi kalau secara garis besarnya saya bagi waktu tuh setelah kuliah balik ke rumah, saya kejar tugas dulu. Tugas. Terus bisa juga saya kadang tuh kan jam kosong kan. Kalau di kampus kan nggak seharian juga kuliahnya. Jadi di tengah jam kosong itulah kita ngerjain tugas, kita ngerjain kerja kelompok. Nah, untungnya di farmasi itu kita kalau kerja kelompok itu bisa individu di rumah. Tapi kita bukan tipikal program studi yang mengerjakan tugas secara berkelompok di kafe atau di rumah teman kayak gitu. Jadi kita bisa di kampus kita bagi tugas, kamu bagian ini, aku bagian ini, di rumah tinggal kerjain, nanti satuin. Nah itu keuntungannya. Jadi nggak perlu yang berdiskusi berat gitu. Tapi memang tugas kelompoknya tuh saling individu yang ngerjainnya gitu. Malah kadang kurang efektif kalau di kafe, seperti itu kan kita bakal banyak mainnya. Justru saya tuh udah pernah nyoba gitu kan, kalau ngumpul di kafe yuk kita ngumpul kerjain ini, buka laptop nih. Efektifnya paling 15 menit doang. Benar. Setelah itu main HP, streaming, Iya, kayak pasti. gitu. Godaan di situ lebih kuat kan dibanding ditimbang ke rumah sendiri, kita lebih fokus seperti itu. Kemudian Dian, apa tadi itu ya? Berprestasi. Jadi cut ya. Jadi enggak lupa. Apa tadi tuh? Tadi itu udah ditulis. Organisasi. Oke. Ya, udah. Udah. Gini tadi ya. Biasa manusiawi guys. Oke Dian sendiri tipikal orang yang kalau dapat tugas, dapat dari dosen, itu langsung ngerjakan atau ditunda-tunda dulu. Kan kebanyakan nih kan mahasiswa kan dapat tugas nih, deadline-nya lama, jadi ditunda-tunda, ujung-ujungnya udah mau H-1, pakai the power of kepepet, seperti itu. Kalau dia tipikal gimana Mas? Saya tipikal orang yang dua-duanya. Saya kerjain cepat, saya kerjain lambat, tergantung kebutuhan juga. Ada kadang dosen ngasih tugas hari ini, setelah dosen keluar, habis itu juga saya kerjain. Jadi hari itu juga selesai. Angka ini men. Tapi ada juga yang memang tugas itu tuh nggak bisa dikerjain cepat, jadi butuh cicil gitu. Hari ini kerjain ini dulu, besok kerjain ini, dan pada saat deadline-nya udah tinggal nyatu-nyatuin gitu. Jadi tergantung kebutuhan lagi gitu, tipe kalau ngerjain tugasnya. Tapi kalau didominasi sama yang ngerjain itu sih yang lebih cepat gitu. Tapi maksudnya dia bertanggung jawab atas tugas yang diberi kan? Iya, bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya karena biasanya mungkin saya dan Bang Bro kameramen kan juga kadang dapat tugas kita lebih bertele-tele. Akhirnya kita mengeluarkan the power of kepepet. Tara bisa kan? Apalagi dia kalau tipikal ya, dia tipikal orang yang misalkan kayak nyontek atau duplikat teman lain nggak seperti itu? Kalau nyontek enggak, tapi kalau kerja sama iya. Jadi kita kayak bagi tugas gitu. Kadang ada tugas individu, berat banget kan kerjainnya sendiri. Alangkah lebih baik kalau kita kerjain sama tim belajar kita gitu. Jadi saya kuliah di kampus itu nggak kuliah sendirian. Kalau di farmasi kuliah sendirian udah auto. Iya sih betul. Ambiar gitu kan. Iya, luar biasa. Gitu. Jadi belajar sama teman, ngerjainnya sama-sama teman gitu. Kalau nggak tahu, tanya teman yang tahu kayak gitu. Jadi nggak bisa kuliah sendirian kalau di kedokteran itu. Apalagi kalau kita punya komunitas atau teman yang banyak kan, kita punya kepala banyak dan ide-ide kan bisa disatukan seperti itu kan. Sehingga ya kerjasama lebih bagus dibanding nyontek. Iya. Dan saya juga di teman belajar saya itu dikenal sama istilah bureng, ya anak-anak bureng, buruh ranking. Ya kalau ngerjain tugas itu cepet gitu, kayak mau duluan selesai. Berlomba-lomba gitu. ya. Berlomba-lomba. Tapi dalam kebaikan, benar. Jadi kalau di kelas tuh, bureng nih gitu. Kau udah kayak tugas ini, bureng nih gitu. Tapi positif sih, maksudnya gitu. Biar memicu kita juga kan, apalagi kompetisi berlomba, tapi dalam kebaikan. Dapat ranking seperti itu kan. Dia sendiri cerita sedikit ya Dian, waktu itu Dian memang pas lulus SMA itu pengen masuk kedokteran di farmasi itu kah atau ada jurusan lain pada saat itu? Farmasi itu jadi pilihan pertama saya waktu seleksi SNMPTN.
Oh, dia SMPTN. Ya, tanpa tes dan alhamdulillah lolos beasiswa juga. Wow. Jadi saya udah nargetin pengen kuliah di farmasi itu sejak kelas 2 SMA. Semua hal dalam hidup saya ini udah saya targetin sejak setahun yang lalu, sejak 2 tahun yang lalu kayak gitu. Jadi saya kuliah di farmasi itu memang udah dari kelas 2 SMA udah saya persiapin nilai rapot saya, udah siapin segala sertifikat lomba saya, udah saya siapin segala pertanyaan-pertanyaan mau saya tanyain ke senior farmasi. Oke. Gitu. Jadi saya cari senior saya dari SMA 5 nih, mana nih yang kuliahnya di farmasi. Gimana sih cara lolos farmasi gitu. Ditanyain di interview kan seniornya. Harus bagus nilai ininya deh, nilai kimianya, nilai biologinya kayak gitu. Jadi saya belajar benar-benar tuh di situ tuh. Dan alhamdulillah wujud ya. Masya Allah. Tapi maksudnya benar sih, saya pengen juga merubah mindset kayak dia. Maksudnya kita harus punya target ke depannya, atau jangan ke depan besok ya. Besok kita harus apa seperti itu Dian ya. Sehingga berdoa pastinya, usahanya lebih maksimal gitu Kak, ditargetin. Kalau kita mendadak misalnya hari ini mau milih, hari ini juga baru ngerancangnya gitu kan jadi. Iya benar, takutnya tidak kokoh rencana itu ya. Oke. Luar biasa sekali, dia sangat-sangat menginspirasi. Benar, apa ya, wajar sekali dia mendapatkan predikat mahasiswa berprestasi di Fakultas Kedokteran gitu. Dia sendiri background organisasi pada saat ini apa dia? Kalau background organisasi ada 4 organisasi yang saya ikuti sekarang. Yang pertama untuk yang internal dulu ya, internal Fakultas Kedokteran itu ada 2 organisasi yang pernah saya ikutin. LDF, Lembaga Dakwah Fakultas Ibnu Sina. Terus ada Himpunan Mahasiswa Farmasi, itu yang untuk internal. Saya tuh bukan yang tipe anak internal banget gitu. Jadi saya pengen nambah relasi dari fakultas luar juga gitu. Dan untuk di yang luarnya ada 2 juga. Forum Mahasiswa Bidik Misi sebagai wujud cinta saya terhadap pemerintah karena udah memberikan saya beasiswa bidik misi dari awal saya kuliah. Jadi saya join di fakultas itu dan saya juga sebagai foundernya dengan teman-teman saya gitu. Yang satunya lagi? Yang satunya lagi Lisma. Jadi itu organisasi kepenulisan. Oh, itu yang di Untan kah? Iya, setingkat universitas. UKM Univ. Luar biasa, banyak sekali ya prestasi, organisasi juga bakal Jadi dari keempat organisasi ini ada organisasi yang mengingatkan saya kepada Tuhan, tadi LDF. Ada organisasi yang mengingatkan saya terhadap prestasi saya di Lisma. Terus ada organisasi yang mengabdikan saya terhadap beasiswa saya. Dan ada organisasi yang mengabdikan saya kepada himpunan program studi saya gitu. Jadi harus balance. Iya ya, maksudnya ya, organisasi yang diikuti Dian tuh ya adalah karakter Dian kan, seperti itu. Oh berarti Dian bidik misi ya? Iya. Itu sampai sekarang masih? Masih. Dari awal kuliah. Tidak mengeluarkan uang spesial pun. Yes, malah dikasih uang kuliahnya. Iya kan, malah dikasih, luar biasa dia. Dian terima kasih banyak, dia sangat-sangat menginspirasi. Semoga teman-teman yang menonton pada saat ini bisa terinspirasi Dian ya. Amin. Mungkin boleh, tapi sebelum pesan, kita ada games nih buat Dian. Jadi gamesnya tadi karena Dian udah ini ya, udah sedih, udah apa seperti itu, tapi kita akan seru-seruan sama Dian ya. Boleh ya. Boleh. Sip, kita akan menghibur teman-teman semua tetap di channel Inspirasi Indonesia. Nah teman-teman semua yang masih stay tune, yang masih nonton di channel Inspirasi Indonesia, sedang menjalankan ibadah puasa atau sedang selesai sholat tarawih. Nah teman-teman tadi mungkin teman-teman sudah dia menceritakan tentang inspirasinya, tentang hal-hal yang berprestasinya, dan tadi Dian juga sempat menangis seperti itu kan Dian kan. Nah kali ini kita mau main games sama Dian. Yeay. Tapi ini games dari tim-tim kreatif nih, luar biasa sekali tim-tim kreatif dari channel Inspirasi Indonesia. Dan kita minta kata Dian ya. Oke, siap. Ya. Dian, pertanyaannya adalah panda-panda apa yang bikin senang? Panda-panda apa yang bikin senang? Panda yang bikin senang. Ya. Tek. No. Nah, Pas. Pandangin kamu tiap hari. Aduh. Oke. Dian yang kedua. Oke, kedua. Kedua Dian. Nih awan-awan apa yang bikin bahagia? Pasti arahnya yang ke. Ayo dong. Ini tim kreatif. Awan. Awan-awan apa yang bikin bahagia?
I wanna be with you. Yeay, makasih. Bener gak? Benar. Keren. Nah Dian, ini yang terakhir ya Dian ya. Saya takut juga kena marah nanti kan. Kita japri orang. Oke. Tiang-tiang apa yang enak? Tiang, enak. Tapi ya, Udah Pas. tahu. Udah pas. Yang tiang mikirin kamu sambil minum es campur. puasa bang. puasa Oh, iya, tak boleh puasa minum sih, campur. benar, Nanti pas puasa. buka. Nanti Dian, terima kasih sudah banyak berkunjung di channel Inspirasi Indonesia. Kita sedikit guyonan ya Dian ya, biar Yes. menghibur semua teman-teman semua. Jangan diambil hati, jangan masukin ke hati karena ini hanya untuk menghibur teman-teman semua. Nah Dian, untuk terakhir Dian, target Dian ke depan itu apa? Oke, target saya, Mm-mm. insya Allah akhir tahun ini, Ya. maksudnya waktu semester 7, Oke. insya Allah akan mengajukan proposal penelitian, proposal Wow. skripsi. Saya targetkan saya wisuda itu Januari 2021. Amin. Saya sidang akhir terus wisuda 2021 gitu. Siap. Jadi cukup 3,5 tahun kuliahnya gitu. Mm-mm. Terus setelah selesai Kuliah. sarjana, Oke, Sadina. lanjut profesi apoteker dulu 1 tahun. Siap. Setelah itu Di mana rencananya? Di sini? tetap di Untan. Siap. Tetap di Untan profesinya. Mhm. Insya Allah bakal berencana lanjut S2 juga. Wow. Dan setelah itu mengabdi untuk bangsa. Menjadi apoteker dan tenaga medis. Dian, sedikit pesan ke teman-teman yang sedang lagi menjalankan ibadah puasa di rumah aja yang sedang menghadapi fase COVID-19. Oke, untuk kalian semua dimanapun kalian berada di Indonesia, di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, untuk yang lagi di rumah aja, tetap semangat, jangan keluar rumah, terus manfaatkan waktunya untuk hal-hal yang positif, Oke. terus tambah wawasan dan ilmu, jangan jadikan alasan di rumah aja ini untuk tidak mengupgrade kemampuan kalian gitu. Jadi teruslah menimba ilmu baik itu secara online. Ya. Sekarang mumpung online ini kan banyak banget seminar-seminar yang bisa kalian ikutin. Ya. Nah bisa diikutin itu biar setelah di rumah aja nih skill kalian bisa nambah gitu. Betul, Jadi betul, bukan cuma nambah skill rebahan atau skill makan di rumah Ya. gitu kan, tapi skill hal-hal yang bermanfaat tetap ada di diri kalian. Benar sekali. Jadi teman-teman semua ingat pesan-pesan Dian. Yang penting kita tetap itu ya Dian ya, waspada, tidak Waspada. boleh panik pastinya, dan selalu jaga kesehatan. Tetap jaga kesehatan. Sama kebersihan. Baik teman-teman semuanya, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga teman-teman sangat-sangat mendapatkan inspirasi. Mungkin teman-teman yang akhwat ya, mungkin bisa diskusi nih sama dia Boleh, mengenai boleh, masalah boleh. Kak, pengen nih Kak lulus di farmasi, gimana saling diskusi tukar, atau masalah tentang ilmiah, karya Benar, ilmiah. benar, Boleh Den ya. Boleh Nanti kita banget. akan cantumin nomor Dian di bawah ini. Boleh. Boleh. Oke, baik, saya terima kasih banyak untuk sudah menonton film ini. Teman-teman jangan lupa buat subscribe channel Inspirasi Indonesia, like, komen, dan share ke semua temannya, dan jangan lupa aktifin loncengnya. Baik, saya Arum Maulana dan Saya Dian Afrila. terima kasih banyak sudah menonton ini. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah SWT. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Assalamualaikum. Hai guys, saya Dian Afrila, mahasiswa berprestasi Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura tahun 2020, untuk mengajak kalian semua menyaksikan video saya di channel Inspirasi Indonesia, menginspirasi dengan karya. Dan jangan lupa like, comment, and share videonya.